Kalian tahu mengapa kami seperti ini? Lantaran desakan ekonomi, lalu dengan sadar dijual oleh suaminya sendiri. Ada juga yang terusir karena zaman yang makin gila ini tak memberikan peluang bagi perempuan yang tamatan SD sepertiku. Kemudian mereka memilih jalan ini juga. Tidak sedikit pula yang masuk perangkap buang laki yang bermanis-manis dalam ucapan rayuan, ujung-ujungnya dijual juga. Sobat Baca, perkenalkan saya Dedenia Kuniasi dengan NPM 24212111108 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi kelas A. Di sini saya akan mereview salah satu novel karya Bapak Bode Rizwandi yang diterbitkan di Langgam Pustaka pada tahun 2024. Ada yang tahu nggak nih novel apa itu? Ya, novel lakon yang ditulis kemudian. Nah, novel lakon yang ditulis kemudian ini menceritakan sebuah rumah makan bernama Rumah Makan Adem Ayem. Rumah makan ini dimiliki oleh seorang mucikari yang bernama Magdalena. Magdalena ini sering juga dipanggil oleh Mami oleh para bawahannya. Nah, salah satu pegawai yang ada di rumah makan ini adalah Yanti, yang merupakan seorang pelacur. Nah, teman-teman bisa tahu kan atau bisa menebak kan rumah makan ini isinya tuh apa. Jadi rumah makan di sini tuh bukan sekedar rumah makan yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, Yanti itu terpaksa bekerja sebagai seorang pelacur. Mengapa? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan keluarganya di kampung. Nah, namun ternyata Yanti ini sudah memiliki seorang tunangan yang bernama Firman, dan dia ingin kembali ke kampung halamannya untuk menikah dengan Firman. Namun ternyata Magdalena tidak setuju akan hal tersebut karena Yanti ini merupakan salah seorang yang mungkin cukup memiliki potensi untuk menghasilkan uang gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya karena Yanti ini memberontak terus, sampai akhirnya nyawa Yanti itu berakhir di tangan Magdalena. Nah, lalu Magdalena ini memiliki seorang tangan kanan yang bernama Sukat, di mana Sukat ini merupakan seorang laki-laki yang seringkali menggoda perempuan-perempuan yang pada akhirnya itu dijual kepada Magdalena untuk dijadikan sebagai seorang pelacur. Salah satu seorang perempuan yang menjadikan korban dari Sukat ini adalah Dahlia. Dahlia merupakan seorang yang berasal dari kampung. Diceritakan juga bahwa Dahlia ini merupakan seorang yang anak yatim piatu yang bekerja di kota dan bekerja sebagai pegawai di salah satu toko pakaian. Nah, pada awalnya Sukat ini memang cinta kepada Dahlia. Hanya saja tuntutan dari Magdalena yang memaksa Sukat untuk mencarikan seorang perempuan yang nantinya dijadikan sebagai seorang pelacur, yang pada akhirnya Dahlia lah yang dijadikan korban. Dan pada akhirnya Dahlia ini menjadi seorang pelacur di rumah makan Adem Ayem. Dan karena ketidaksukaannya itu akhirnya muncullah hal-hal yang membuat dirinya membunuh Magdalena, dan dia dengan sadar, dengan polosnya, dengan hati yang cukup setia menunggu Sukat. Nah, namun di balik rasa setianya itu, ternyata dia juga menyimpan dendam kepada Sukat, dan di akhir cerita diceritakan bahwa Dahlia membunuh Sukat. Nah, kehidupan dalam novel ini sangat-sangat dramatis dan juga sangat dekat dengan kita. Dan inilah adalah salah satu keunggulan dari novel lakon yang ditulis kemudian ini, karena ceritanya bisa dikatakan realistis dan ada dalam kehidupan nyata. Selain itu, kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kita-kita. Nah, namun kurangnya karena novel ini sedikit keras gitu terhadap realitas sosialnya, jadi hal ini kurang cocok untuk peserta didik. Kenapa? Karena novel ini sangat sensitif, jadi harus ada guru pendamping yang membersamai peserta didik nantinya. Nah, sekian review yang bisa saya sampaikan. Nah, next saya kapan-kapan akan review buku lagi yang lebih bagus.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.